Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugianto dari kelas 4C atau 6C dengan nomor MPM 2364093. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perlintasan sebidang Jalan Kaligawe Semarang. Tujuan presentasi kali ini untuk mengisi soal pada ujian akhir semester dengan mata kuliah Jalan Rel Universitas PGRI Semarang. Oke. Analisis perlintasan sebidang Jalan Kaligawe Semarang. Transportasi khususnya perkereta apian memiliki peran penting karena efisiensi, hemat energi, dan aman. Studi ini menyoroti perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe, daerah Semarang sebagai titik temu antara jalan raya dan jalan rel kereta api. Perlintasan sebidang menghadapi tantangan karena perbedaan jadwal dan akselerasi antara kereta dan kendaraan. Karena kereta memiliki prioritas, kendaraan wajib berhenti saat kereta lewat. Pengamatan di lokasi dilakukan untuk memenuhi infrastruktur dan masalah lalu lintas yang ada. Tujuan dan ruang lingkup pengamatan itu sendiri yaitu meliputi mengetahui infrastruktur perlintasan sebidang, yaitu memahami komponen fisik dan sistem yang ada pada perlintasan sebidang. Kedua, mengetahui karakteristik jalan rel, yaitu menganalisis sifat-sifat teknis dan operasional jalan kereta api. Untuk yang ketiga, menganalisis permasalahan lalu lintas, yaitu mengidentifikasi isu-isu kemacetan dan keselamatan di sekitar perlintasan. Yang terakhir atau yang keempat ya, mengidentifikasi hazard, yaitu mengenali potensi bahaya dan resiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Lokasi pengamatan studi berada di Jalan Kaligawe, daerah Kota Semarang. Dengan data umum, jalan meliputi panjang 240 meter dengan lebar 5 meter dan untuk jalurnya ada 2, LHR. Untuk nilainya 2.109.36 kendaraan, jenis perkerasan fleksibel pavement, dan kondisi jalan baik. Untuk pelajaran teori ya, untuk perlintasan sebidang perlu diperhatikan khusus terhadap keselamatan dan desain. Upaya seperti sistem peringatan pembatas dan edukasi publik dan mengurangi kecelakaan. Desain harus memperhatikan topografi, lalu lintas, kecepatan kereta, dan visibilitas. Regulasi yang ketat dan pemeliharaan rutin penting untuk keselamatan bagi pedoman teknis menekankan keselamatan lalu lintas, visibilitas, berjalan kaki, dan drainase, serta mencakup aspek geometrik, pengaturan lalu lintas, dan jenis perkerasannya. Kemudian persyaratan dan penentuan perlintasan sebidang dibagi menjadi 2, yaitu persyaratan umum dan persyaratan berpintu. Persyaratan umum dan perlintasan berpintu. Sedangkan persyaratan umum sendiri meliputi selang waktu antara kereta api rata-rata minimal 6 menit pada waktu sibuk, jarak antara perlintasan minimal 800 meter, tidak terletak pada lengkungan jalan kereta api atau tikungan jalan, kondisi lingkungan memungkinkan pandangan bagi masinis dan pengemudi. Yang terakhir, jalan yang melintas adalah jalan kelas 3. Untuk perlintasan berpintu sendiri yaitu jumlah kereta api melintas 25-50 kereta per hari. Volume lalu lintas harian rata-rata LHR 1000-1500 kendaraan dalam kota atau 300-500 kendaraan luar kota. Hasil perkalian LHR dengan frekuensi kereta api antara 12.500 sampai 35.000 SMPK. Pintu harus kuat, ringan, anti karat, mudah dilihat, dan file safe. Terdapat pemisah lajur dan petugas
berwenang saat darurat. Untuk daerah pengaruh dan prasarana perlintasan sendiri, yaitu area fungsional perlintasan sebagai bintang mencakup jarak reaksi, manuver, dan antrian. Jarak pandang pengemudi dan masinis sangat berpengaruh. Jika jarak pandang tidak memadai, maka pintu perlintasan wajib dipasang. Untuk perlintasan sebidang harus dilengkapi rambu marka, rambu isyarat, dan pintu. Untuk rambu memberi peringatan, marka mengatur arah lalu lintas, dan lampu isyarat memberi tanda bahaya, dan pintu perlintasan menjamin keamanan saat kereta lewat. Untuk rambu dan marka lalu lintas sendiri, yaitu ada rambu peringatan dan rambu larangan. Untuk rambu peringatan sendiri, yaitu menyatakan adanya perlintasan sebidang dengan atau tanpa pintu. Tanda seru untuk hati-hati, rambu tambahan jarak per 150 meter dengan rel, rambu kata-kata peringatan pendekatan pintu perlintasan. Sedangkan untuk rambu larangan sendiri, yaitu tanda stop, wajib berhenti sesaat, kemudian tanda single cross untuk jalur tunggal, kemudian tanda double cross untuk jalur ganda, untuk yang terakhir larangan berbalik arah. Berikut untuk gambar atau simbolnya ya. Marka jalan itu juga sangat penting, meliputi garis melintang sebagai batas berhenti, kemudian garis bujur sebagai larangan melintas, marka KA sebagai peringatan, dan pita dengan mengandung rambu untuk mengurangi kecepatan. Kemudian untuk karakteristik jalan rel dan permasalahan lalu lintas di daerah Kaligawe sendiri, yaitu perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe sering macet karena frekuensi kereta tinggi. Kemudian kapasitas jalan 1313 SMP per jam dengan derajat kejenuhan 0,17. Rel yang digunakan kemudian kemungkinan tipe R42 atau R54 dengan konstruksi beton dan aspal di titik potong. Sedangkan untuk bantalan rel dapat berbahan beton atau kayu dengan penambat untuk menjaga kestabilan rel. Untuk wesel berfungsi memindahkan kereta antar jalur. Masalah utama lalu lintas adalah kemacetan karena frekuensi kereta tinggi dan rendahnya kesadaran tertib berkendara. Untuk identifikasi hazard dan kesimpulan, yaitu ada 3. Antrian perlawanan arah, yaitu menyebabkan kemacetan dan perebutan lajur saat portal terbuka. Sedangkan untuk penerobos portal sendiri, banyak pengendara menerobos, meningkatkan potensi kecelakaan ya. Untuk yang terakhir, yaitu kurangnya marka dan pita penggaduh, menyebabkan antrian tidak teratur dan resiko bertabrakan. Perlintasan sebidang di Jalan Kaligawe belum memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan karena minimnya rambu, marka, dan pita penggaduh. Selain itu, perilaku pengendara yang melanggar aturan lalu lintas turut meningkatkan risiko kecelakaan. Terima kasih. Berikut presentasi yang sudah saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata atau omongan saya yang salah, mohon maaf. Demikian presentasi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.